Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan uh, materi pengolahan data dari metode PLF atau Very Low Frequency. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami, bisa di next. Nah, uh, saya sendiri Uski Syadza Amira dengan NIM 2104 1070 1001 dan ada rekan kami Najib Al-Kurni dan dengan NIM 21 dan Wahyu Sandriadi dengan NIM 34. Nah, next metode PLF atau Very Low Frequency sendiri memiliki 3 prinsip nih. Jadi next. Nah, metode ini menggunakan prinsip induksi gelombang elektromagnetik akibat adanya suatu benda yang konduktif di bawah permukaan bumi. Dan metode VLF juga mengukur daya hantar listrik batuan dengan cara mengetahui sifat-sifat gelombang elektromagnetik sekunder. Gelombang sekunder ini dihasilkan dari induksi elektromagnetik sebuah gelombang elektromagnetik primer yang berfrekuensi sangat rendah dari 10 sampai 30 kHz. Nah, mode pengukuran yang digunakan berupa mode tilt angle. Pengukuran tilt angle akan menghitung parameter sudut tilt dan elipsitas dari medan magnet vertikal terhadap medan magnet horizontal. Next. Nah, dalam metode elektromagnetik sendiri, untuk mencari kedalaman itu menggunakan skin depth yang bergantung pada frekuensi dan resistivitas di daerah pengukuran. Seperti yang saya katakan tadi, bahwasannya skin depth ini merupakan pendugaan kedalaman struktur. Nah, untuk penerima medan magnet dapat dilihat pada gambar yang tertera, 3 koil dengan inclinometer digugakan untuk mengukur medan magnet dan tilt elipsitasnya. Dan untuk penerima medan listrik itu digunakan 2 buah elektroda untuk mengukur beda potensial listrik. Nah, elektroda ini umumnya dia menyimpan arus listrik. Penetrasi bawah permukaan tergantung dari besar frekuensi dan jenis resistivitas medium di daerah target. Untuk persamaan skin depth sendiri dapat kita lihat di bawah ini dengan 503 akar rho per F. Oke, next. Nah, materi selanjutnya ini akan disampaikan oleh teman kami, Najib Al-Qudri. Baik, terima kasih sebelumnya atas kesempatannya. Jadi, kali ini saya akan membahas terkait tahapan dalam pengolahan data dari PLF ini. Nah, jadi pada tahapan pengolahan data ini diberikan sebuah data PLF yang telah diukur sebelumnya pada area di dekat pantai dengan panjang lintasannya itu 200 meter atau yang digambarkan dengan lintasan 2 pada gambar. Nah, itu ada lintasan L2 kalau pada gambar itu di garis merah di bagian paling atas. Nah, jadi pada pengukuran ini melibatkan 2 frekuensi. Yang pertama itu ada frekuensi 19,8 kHz dan 22,2 kHz. Setiap stasiun terdiri atas 3 titik pengulangan data. Jadi data yang diambil di lapangan ini dilakukan pengulangan. Nah, tujuan dari pengulangan ini untuk mendapatkan nilai yang baik. Nanti 3 data tersebut juga dilakukan average atau rata-rata, dirata-ratakan gitu. Sehingga memperoleh data yang dapat itu dengan kualitas yang lebih baik gitu. Nah, jadi dilakukan pada pengolahan data ini, yang pertama itu ada plot data in phase. Plot phase terhadap jarak yang telah dirata-ratakan atau dihitung.
Kemudian nilai Fraser dan InPace beserta outpace untuk setiap frekuensi menggunakan persamaan Fraser yang telah kita pelajari sebelumnya pada pertemuan-pertemuan di belakang yang kemarin. Plot nilai Fraser beserta InPace dan outpace menggunakan program KHP untuk menghitung nilai rapat muatan listrik atau Kaharos Hajel dari data PLF. Nah, agar data PLF lebih mudah untuk diinterpretasi dari hasil data lapangan yang sudah diolah terlebih dahulu, kemudian diperlukannya koreksi agar data yang diolah ini benar-benar menggambarkan anomali akibat benda konduktor di lapangan, seperti gangguan biar juga terhindar dari gangguan topografi dan gangguan noise lainnya di lapangan yang mempengaruhi nilai-nilai PLF yang terukur. Mungkin bisa di next. Sebelumnya. Oke, jadi pada tahapan pengolahan data ini ada 2 tahapan yang dilakukan. Jadi tahapan yang pertama itu tahapan filter Fraser, kemudian tahapan filter Kaharos Gel. Oke. Jadi filter pertama yang digunakan adalah filter Fraser. Filter ini digunakan untuk mengurangi noise akibat pemancar yang sangat jauh dari lokasi data yang diperoleh. Nilai gradien horizontal dari nilai filter Fraser dapat digunakan untuk memperjelas anomali yang terukur sehingga kontras litologi dan keadaan sekitar menjadi lebih jelas. Dalam keadaan profil, perpotongan antara nilai InPace dengan Fraser dapat mempermudah dalam menginterpretasikan anomali bawah permukaan. Nah, pada filter sebelumnya. Nah, jadi pada filter Fraser ini didesain untuk membagi data tilt and gel dengan 90 derajat. Kemiringan 90 derajat, sehingga persilangan akan menjadi maksimum atau peak. Filter ini juga melemahkan panjang gelombang yang terlalu besar untuk mengurangi efek pelemahan dari variasi temporal kuat sinyal parameter. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya itu kita menggunakan filter Kaharos-Hajel. Nah, dari data hasil pengukuran dan filtering Fraser tidak bisa memberikan informasi tentang kedalaman litologi yang kita cari, melainkan peta kontur dari data yang didapat. Hanya bisa melokalisasi dengan litologi di mana litologi itu berbeda. Kemudian filter Kaharos Gel ini dilakukan untuk mendapatkan nilai rapat muatan berbanding lurus dengan konduktivitas dan konduktivitas berbanding terbalik dengan resistivitas. Filter ini menghasilkan profil kedalaman dari rapat arus yang diturunkan dari nilai komponen vertikal medan magnet pada setiap titik pengukuran. Adapun profil kedalaman dapat dihitung dengan menggunakan persamaan yang bisa kita lihat pada layar di bagian kotak hijau. Nah, yang dimana itu MN sama dengan HZ per HX adalah nilai yang terukur pada alat. Nah, jadi pada filter KH kita sering bilangnya dengan filter KHJ. Nah, filter ini merupakan filter yang dikembangkan dari konsep medan magnetik yang berhubungan dengan aliran arus listrik. Nah, filter ini juga kemudian dikembangkan dari filter statistika linear berdasarkan atas filter Fraser dan teori medan linear dari Bendat dan Pearsall pada tahun 1969. Filter ini menghasilkan profil kedalaman dan rapat arus yang diturunkan dari nilai komponen vertikal medan magnet pada setiap titik pengukuran. Oke, next.
Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Wahyu Sandriadi. Baik, mungkin untuk proses analisis data akan saya jelaskan sendiri. Yang pertama ada filter fase. Dengan kan ada tadi dijelaskan oleh saudara Najib, yaitu untuk tahap pengolahan datanya ada dua, yaitu ada filter parser dan juga filter carousel, dan ada dua data frekuensi nih, yaitu frekuensi 19,8 dan frekuensi 22,2. Nah, pertama itu filter parser untuk frekuensi 19,8 kHz, di mana untuk real datanya, data yang terukur di lapangan bisa kita lihat pada gambar di sebelah kanan, di mana terdapat plot nilai in-pass dan out-pass terhadap jarak. Nah, nilainya ini masih terkena noise lah istilahnya. Nah, untuk mengurangi noise itu kita menggunakan filter parser. Nah, filter parser bisa dilihat di sebelah kiri, di mana yaitu kita bisa melihat nih gimana nilai konduktivitas dan resistivitasnya dari perpotongan antara in-pass dan juga out-pass, di mana apabila nilai out-pass itu berada di lebih positif, dan in-pass berada di negatif. Semakin negatif in-pass dan semakin positif out-pass, maka nilai konduktivitas yang ada pada daerah pengukuran akan lebih besar. Ini bisa kita lihat, nilai konduktivitas bisa kita lihat berada pada rentang jarak pada nilai 80 sampai 100 meter. Nah, kemudian untuk nilai konduktivitas yang tinggi lagi bisa kita lihat pada daerah di 120 sampai 140. Untuk daerah resistivitas yang tinggi bisa kita lihat dari nilai in-pass yang bernilai positif dan nilai out-pass yang bernilai negatif. Semakin besar nilai in-pass-nya atau semakin semakin negatif nilai out-pass-nya, maka nilai resistivitasnya akan semakin tinggi. Untuk nilai in-pass, untuk nilai resistivitas yang tinggi bisa terlihat pada daerah dengan jarak 180 sampai 200 meter. Kemudian untuk filter pressure pada frekuensi 22,4. Untuk real datanya nih, kita lihat real datanya itu sangat hancur. Kita lihat pada nilai in-pass-nya berada di atas semua dan out-pass-nya di bawah semua. Tidak ada titik yang berpotongan gitu. Jadi kita nggak tahu di mana nilai konduktivitas dan resistivitasnya. Nah, setelah dilakukan filter pressure, terdapat beberapa titik yang memiliki konduktivitas yang tinggi, yaitu pada nilai 80 sampai 100 meter. Nah, itu berbanding lurus dengan frekuensi yang tadi 19,8. Kemudian ada nilai konduktivitas yang tinggi yang berada pada nilai 160 hingga 180. Untuk resistivitas yang tinggi bisa kita lihat juga sama juga dengan nilai frekuensi di 19,8, cuma jaraknya hanya berbeda sedikit, yaitu pada rentang jarak di 180 sampai 200. Kemudian seperti yang saudara Najib mengatakan tadi, yaitu filter carousel ini bisa memberikan struktur kedalaman. Sedangkan pada filter pressure tadi kan nggak ada untuk kedalamannya. Di sini kita bisa mendapatkan kedalaman. Untuk kedalamannya sendiri pada frekuensi pertama, yaitu frekuensi 19,8, kita bisa melihat ada nilai konduktivitas tinggi, yaitu pada area 75 sampai 125 meter. Dengan kedalaman dari 10 sampai 30 itu 10 dengan daerah kedalaman itu 10 sampai 30 itu konduktivitas semua di jarak rentang 75 sampai 125 ini. Kemudian untuk nilai konduktivitasnya tinggi ini bisa diwakilkan dengan gambar, yaitu berwarna merah. Nah, untuk nilai konduktivitas tinggi ini pada
filter Krauss-Hagelt ini bisa kita interpretasikan dengan melihat kondisi geologinya. Nah, kondisi geologi pada daerah sekitar ini yaitu daerah pantai. Jadi bisa kita interpretasikan di mana kan nilai dari air yang terintrusi dari air laut yaitu di dekat pantai itu adalah bernilai konduktivitasnya tinggi. Jadi kita bisa menduga bahwa nilai yang konduktivitasnya tinggi pada daerah ini adalah air yang terintrusi dari laut. Nah, kemudian untuk yang kedua, filter Krauss-Hagelt pada frekuensi 22,2. Nah, untuk frekuensi 22,2 ini bisa kita lihat yaitu nilai dari konduktivitas tinggi itu berbanding lurus juga dengan frekuensi pada 19,8 meskipun jaraknya agak berbeda sedikit, yaitu di sekitaran 80 sampai 130 meter dan dengan kedalaman yang sama yaitu kedalamannya di 0 sampai 30. Kemudian ada di sebelah kanan lagi yaitu di rentang 180 sampai 200 meter dengan kedalaman di kisaran 0 sampai 10 meter itu juga memiliki nilai konduktivitas yang tinggi. Berarti kita bisa menduga bahwa di daerah tersebut adanya terintrusi air laut karena kan daerahnya berada di dekat pantai. Untuk kesimpulannya sendiri yaitu yang pertama, untuk analisis filter Prasar itu menunjukkan sebaran anomali yang diduga merupakan intrusi air laut dengan perkiraan jarak 20 sampai 30 meter, 80 sampai 100 meter dan 170 sampai 180 meter. Kemudian yang kedua ada hasil pemodelan 2D menggunakan Krauss-Hagelt menunjukkan bahwa sebaran anomali yang memiliki konduktivitas yang tinggi yang diduga adalah intrusi air laut diperkirakan berada pada area 80 sampai 125 meter dengan perkiraan kedalaman 0 sampai 30 meter. Kemudian terdapat pula anomali konduktif yang kontras di rentang 180 sampai 190 meter dengan perkiraan kedalaman di rentang 0 sampai 15 meter. Terakhir, terdapat anomali konduktif di kisaran 30 sampai 40 meter dengan perkiraan kedalaman 0 sampai 10 meter. Kemudian apabila kedua filter tersebut dikorelasikan, kedua pemodelan tersebut dikorelasikan antara filter Prasar dengan filter Krauss-Hagelt, kita bisa menduga nih adanya nilai konduktivitas tinggi yang berada di rentang jarak 80 sampai 100 meter dan area 170 sampai 200 meter. Nah, daerah inilah yang kemungkinan kuat diduga terjadi intrusi air laut. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, mungkin sampai segini saja pertemuan kita pada hari ini yang membahas tentang metode VLF. Sekian dan terima kasih dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe.